saya Diman Sambo, Kepala Mukim Pemukiman Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subuh Salam. Saya merupakan cucu dari Raja Sultan Daulat Sambo. Artinya saya merupakan keturunan ketiga dari Raja Sultan Daulat Sambo yang punya wilayah di pemukiman Batu-Batu ini. Hutan itu mereka jaga, mereka rawat, dan tempat mereka mencari makan atau perekonomian mereka untuk menghidupi anak-anak keluarga mereka. Dulu ketika saya masih kecil, kita bisa bermain di sungai itu, kita bisa mengambil ikan dengan alat tradisional yang namanya pecok. Tapi hari ini apa yang kita dapat? Ikan tidak ada lagi, bahkan jangankan ikan, kayu pun banyak yang hanyut. Yang mengakibatkan masyarakat pertanian kita juga susah dalam menanam padi atau mungkin jagung dan sebagainya. Dia sebetulnya ada potensi tidak ada di desa kita. Kalau bukan kita yang melindungi ataupun kalau bukan pemerintah desa melindungi, siapa lagi? Pesan saya untuk seluruh kepala desa yang ada di Pemko ini, yuk kita perjuangkan hutan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Hutan itu sangat penting untuk kebutuhan kita dan seluruh masyarakat. Itu untuk kebutuhan anak cucu kita. Ya, lembaga kita dibentuk tahun 2022 setelah kita melakukan survei hutan adat untuk masyarakat. Ini loh, kita masih ada hutan. Hutan ini mau kita selamatkan atau kita jaga. Tujuan kita untuk melindungi hutan ini tentunya untuk kepentingan masyarakat Kampung Senggersing. Dengan adanya hutan ini yang kita selamatkan, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi longsor seperti yang sudah kita alami beberapa tahun yang lalu. Perjuangan kita ini memang berkat dorongan atau bimbingan Kepala Mukim Batu-Batu. Kita selalu berkoordinasi tentang konsep penyelamatan hutan ini, dan beliau cukup antusias ketika ada agenda-agenda yang akan kita lakukan, baik itu patroli atau penanaman pohon. Setelah kita dibentuk, ya kita melakukan pemetaan patok tanpa batas dan rutin patroli minimal sebulan 2 kali. Itu kita lakukan sesuai daya masyarakat. Kami bersama pemerintah Kota Subuh Salam dan pemerintah desa dan para pihak terkait, kita telah menyelesaikan pemetaan partisipatif berupa tata ruang desa atau PLUP, Participatory Land Use Planning. Pada prinsipnya kesepakatan ini dibuat oleh masyarakat desa, bagaimana mereka membuat tata ruang desanya, yaitu ada 2 yang menjadi kesepakatan masyarakat desa di desanya adalah yaitu zona lindung dan zona budidaya. Kami sedang melakukan banyak kegiatan dengan mereka, yaitu capacity building, bagaimana kita bersama-sama kita belajar mengelola zona lindung, hutan adat yang mereka jadikan sebagai hutan adat di Desa Senggersing. Proses itu sebenarnya adanya keinginan masyarakat Kampung Senggersing, Pemukiman Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subuh Salam, disahuti oleh pemerintah Kota Subuh Salam, yaitu dengan membentuk panitia masyarakat hukum adat. Saya sebagai ketua panitia melakukan duduk rapat dengan tim yang sudah diamanahkan oleh wali kota. Selanjutnya saya memerintahkan tim untuk melakukan verifikasi teknis ke lapangan. Jadi dari hasil verifikasi teknis tersebut, kita lihat sudah memenuhi syarat dan lengkap dokumennya. Dari hasil laporan tim, kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Kami sebagai pemerintah yang tugasnya untuk memberikan proteksi, kemudian memberikan sesuatu, mendorong kesejahteraan kepada masyarakat,
Maka ini saya lakukan ya, karena saya sebagai pejabat wali kota, saya merespon dan ini harus segera diatur dalam sebuah regulasi ya. Jadi kepada Kemendagri diserahkan langsung oleh, di samping didampingi oleh tokoh masyarakat dari Kota Salam, surat keputusan itu langsung diserahkan kepada kementerian. Saya buka handphone, WhatsApp, ada kabar bahwa akan dilaksanakan kegiatan penyerahan surat keputusan wali kota Salam terhadap masyarakat hukum adat Kampung Singgersing. Pada saat itu spontanitas saya sujud syukur. Saya sujud syukur sambil nggak terasa air mata itu keluar. Habis itu saya duduk, tahu nggak kenapa saya sujud syukur kepada saya sama orang rumah, istri. Ada apa? Hari ini ternyata udah ada agenda dari pemerintah Kota Salam untuk menyerahkan surat keputusan tentang masyarakat hukum adat itu sendiri. Yang seakan-akan seperti itu tadi, orang tua saya dulu ini hadir gitu. Hadir di samping saya, memberikan semangat buat saya, ini masih bisa kamu lakukan. Dan ternyata kamu tuh berhasil. Dan kamu bukan hanya sendiri. Ada teman-teman kamu yang lain yang bisa mendukung kamu untuk terus melakukan suatu hal yang baik demi untuk generasi ke depan, demi apa yang sudah ditetapkan oleh nenek-nenek leluhur kita ini. Hutan adat itu kita beri nama hutan adat Deleng Pesahutan. Hal yang unik, kenapa ini Deleng Pesahutan kita buat nama? Karena mengenang daripada Sultan Dolak Sambo bertemu dengan Sisamaraja dan berpisah yang namanya di Deleng Pesahutan. Seperti di belakang saya ini makam Sultan Dolak Sambo yang bersahabat dekat dengan Sisingamaraja ke-12. Mereka sering bertemu dan mereka berpisah di sebuah bukit namanya Pesahutan. Dan Deleng Pesahutan itu juga bagian daripada hutan adat itu, di lokasi itu. Nah kalau ini terjual kepada oknum, maka apa yang terjadi? Deleng Pesahutan tinggal sebuah cerita. Fungsi hutan adat kita ini cukup banyak, yang salah satunya sumber air, yang dimana sumber air ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Singgersing. Pertama untuk transportasi ketika produksi tanaman, kebun produksi, orang itu membawa lewat sungai yang ada di kawasan, yang hulunya di kawasan hutan adat ini. Dan banyak lagi fungsi di hutan adat kita ini, salah satunya wisata air terjun Selangit-Langit yang beberapa tahun yang lalu sudah dikelola oleh warga atau masyarakat Kampung Singgersing. Dan fungsi yang lain tentunya untuk menambah sumber ekonomi masyarakat yang mengharapkan penghasilan hutan adat ini non kayu seperti madu, rotan, dan banyak lagi rempah-rempah yang ada di dalam hutan adat ini. Dan di kawasan hutan adat ini banyak kita temukan ketika kita berpatroli, banyak satwa yang ada di dalam kawasan ini seperti orangutan, banyak jejak rusa, jejak harimau, dan burung rangkok, beruang, dan burung murai. Potensi hutan adat di Kampung Singgersing ini banyak juga jenis-jenis kayu seperti kayu meranti, kayu damar, salah satu kayu kapur seperti yang di belakang saya, kayu yang cukup banyak di sini, yang banyak juga potensinya, yang banyak menghasilkan obat-obatan yang selalu digunakan oleh masyarakat Kampung Singgersing. Jadi kami rencananya dibantu dengan Adwom Foundation itu akan memperkuat bagaimana masyarakat bisa menjaga hutan ini, khususnya sebagai fungsi sumber air, lalu sebagai fungsi sumber obat-obatan ya, dan juga sumber penghasilan baik itu kayu dan non kayu. Nah ini butuh memang pendampingan yang tidak sebentar ya, jadi memang harus didampingi secara terus-menerus sehingga masyarakat bisa mengelola itu secara swasembada, secara mandiri. Kalau di Laser sendiri ini memang proyek percontohan di mana ketika ini berhasil maka kita akan juga mencoba untuk mengadvokasi hutan adat dan masyarakat adat lainnya supaya meniru jejak.
harapan saya tentu ya terus didampingi kami untuk bisa hidup berdampingan dengan hutan, dan apa potensi yang ada di hutan itu tentu akan menjadi sebuah nilai jual di sisi perekonomian bagi masyarakat adat kita, khususnya di Pemukiman Batu Batu. Hutan adalah bagian daripada masyarakat hukum adat dan bagian daripada identitas diri daripada masyarakat adat itu sendiri.